Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Wajah. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau aja gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Nih Bu Rizky, saya mau minta tolong ya, Jadi saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi saya di dalam proses supervisi coaching gitu ya. Nah, karena selama ini kan yang kita pahami tentang supervisi itu pasti sesuatu yang bikin deg-degan gitu. Ya, Jadi benar. ketika saya mendapatkan bahasa supervisi, aduh langsung deg-deg gitu ya. Jadi maksudnya saya mencoba untuk melakukan supervisi itu bukan sesuatu yang membuat hati deg-degan dan penilaian gitu, tapi lebih ke kita sharing gitu, kita saling memahami satu sama lain sehingga harapannya sih dari proses supervisi ini kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik gitu ke depannya. Mungkin itu ya Bu Rizky ya. Oke. Ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, sebentar. Bu Rizky itu berarti untuk waktunya hari ini ya? Iya, hari ini. Jam berapa? Jam Bu? pertama dan jam kedua jam 7.30 sampai jam 8.30 Gitu ya. Oke, berarti di kelas berapa Bu Rizky? 10 TKL 1 jadwalnya. TKL 1 ya, oke. Mungkin sedikit kalau untuk materi yang akan nanti diajarkan tentang apa Bu Rizky? Kalau untuk materinya itu mengenai gagasan dan analisis struktur teks anekdotik. Oke. Ya. Kalau saya lihat ini kan tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu Rizky gitu ya. Yang pertama mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal. Yang kedua memahami dan menganalisis gagasan dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif ya. Dan yang ketiga menganalisis struktur teks anekdot. Seperti itu ya Bu Rizky ya. Oke. Nah, kalau saya boleh nanya nih Bu Rizky, maksudnya dalam proses kita supervisi ini kira-kira apa sih yang ingin Bu Rizky benar-benar pengen coba bukan dinilai ya Bu ya, tapi mungkin pengen coba dilihat dan diperhatikan gitu. Kira-kira apa Bu yang ingin Bu Rizky fokus di apa gitu? Jadi mungkin saya ingin lebih fokus itu sebenarnya yang pertama pasti pengelolaan kelas ya Bu ya, karena maksudnya kalau saya ingin Ibu menilai bagaimana nih cara saya ketika mengelola kelas, apakah sudah cukup baik atau memang masih banyak koreksi seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga ingin dilihat metode dan media yang saya gunakan apakah sudah tepat untuk materi yang nanti saya ajarkan seperti itu. Karena harapan saya, karena kan bagaimana Bu ya, sekarang itu kalau zaman dulu kan sering menggunakan metode ceramah ya Bu ya. Nah, itu favorit banget ya gitu. Favorit banget. Saya ingin mencoba belajar, saya pun seperti itu, mencoba belajar mengubah mindset para guru dari metode ceramah. Sebenarnya pasti menggunakan metode ceramah, pasti ada bisa ceramah dihilangkan ya Bu ya. Betul. Tapi mungkin dikombinasi dengan metode lainnya dan media-media lainnya seperti itu. Nah, maksudnya dengan harapan mungkin anak bisa lebih aktif, bisa berpikir lebih kritis, dan nanti diharapkannya hasil kerja siswa pun lebih maksimal, mungkin seperti itu. Berarti nanti mungkin dalam observasi nanti saya akan lebih ke fokus ke Bu Rizky dalam pengelolaan kelas ya. Kemudian saya melihat ketercapaian anak juga mungkin ya Bu ya gitu. Jadi ketercapaian pemahaman anak mungkin dengan metode dan juga media yang Bu Rizky gunakan seperti itu. Nah, kalau untuk metode yang digunakan Bu Rizky rencananya apa? Discovery learning dan dikombinasikan dengan PBL Bu. PBL ya. Nah, kalau medianya itu kan saya menggunakan games dari Wordwall. Itu untuk medianya. Ya, mungkin itu nanti sebagai dasar buat saya. Jadi ketika nanti memantau Bu Rizky, mesti memperhatikan tuh saya tahu gitu tujuannya apa, karena kan bagaimanapun juga biar enak ya Bu ya, maksudnya dari Bu Rizky pun sebagai bahan refleksi ya gitu, biar nanti ada sedikit masukan dari yang lain ya. Bimbingan ini juga sama Bu, ini saya juga yang harus banyak belajar juga. Nah, terkait dengan tadi area yang tadi ingin Bu Rizky capai nih, untuk sejauh ini strategi apa yang sudah Bu Rizky lakukan? Mungkin tadi kan sudah dengan penggunaan Wordwall ya. Kalau mungkin bisa dirincikan kira-kira strategi apa yang Bu Rizky lakukan gitu untuk mencapai
apa ya, pengajaran yang area pengembangan tadi mungkin gimana? Nah, mungkin saya untuk beberapa waktu ini tuh sering menyiapkan games-games yang mungkin menarik siswa ya Bu ya, maksudnya agar siswa itu nggak cenderung tidak bosan gitu seperti itu di kelas, karena kalau bahasa Indonesia itu kan berkaitannya dengan teks ya Bu ya. Nah, kadang anak itu sekarang itu males baca gitu. Betul, literasinya sangat susah kurang banget itu Bu, sih, literasinya ya sangat Allah. kurang. Betul. Jadi makanya mungkin saya alihkan atau saya adakan games-games yang mereka tuh jadi tertarik terus jadi lebih fokus ke pembelajaran. Nah, akhirnya dari ketertarikan itu kan mereka ke pembelajaran juga lebih semangat seperti itu sih strategi saya. Berarti strateginya lebih ke penggunaan media juga ya, penggunaan media dan juga games work. Bu, kadang saya pribadi ya Bu, maksudnya dalam kelas itu masih agak susah sekali untuk mengurangi ketertarikan anak terhadap handphone. Nah, kira-kira strategi apa yang Bu Rizky lakukan gitu untuk jadi anak tuh bisa lebih fokus nih gitu di pembelajaran Bu Rizky gitu? Mungkin apa nih? Benar banget tuh, karena pengalaman sebelum saya melakukan strategi ini tuh si HP itu tidak saya kumpulkan tadinya, cuma yaitu siswa, ada beberapa siswa yang sambil main game ketika pembelajaran. Akhirnya saya mengubah strategi, HP itu harus dikumpulkan saat gitu. KBM. Saat KBM Seperti itu dikumpulkan ya, berarti? di depan di meja Jadi, guru. bukan seperti hanya itu. satu ujian ya? Bukan. Oke. Jadi saat pembelajaran, saat KBM itu HP dikumpulkan di meja guru. Jadi memang saya ingin anak-anak benar fokus ke depan, maksudnya ke saat pembelajaran, saat saya menjelaskan dan saat mengerjakan tugas. Oke. Ya, ini juga maksudnya bukan hanya Bu Rizky yang selalu saya pantau ya, tapi saya juga jadi mengambil banyak hal gitu dari yang Bu Rizky seperti itu. Oke, mungkin itu ya Bu ya untuk pra observasinya. Berarti nanti ini kan masih ada waktu ya sebelum bel masuk. Mungkin saya juga mau sarapan dulu ya Bu Rizky. Nanti berarti kita ketemu jam 7.30 ya di kelas saja ya. Oke, terima kasih Bu Rizky. Nanti mohon izin sebagai bentuk apa ya, keterlanjutan kita. Jadi nanti setelah observasi saya izin mungkin besok Ibu kita adakan pasca observasi gitu. Nanti saya ingin meminta refleksi dan juga tindak lanjut sih seperti apa gitu ya. Mungkin seperti itu Ibu Rizky ya. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar, mari kita berdoa mulai. Andri Ramadhani, Arifianto, Askia Sudia, Bimo Kalsulu, Dimas Ferdiansa, Eza, kalian silakan kalau bahasa Indonesianya. Kemarin kita sudah membahas teks. Masih ingat nggak teks anekdot itu apa?
Siapa yang ingat? Anekdot itu apa? Silakan buka bahasa Indonesia. Kita akan membahas struktur dari teks anekdot. Ingat ya, kalau ini menjelaskan berarti ada 5 kesempatan yang berlaku. Gamenya? Iyalah, kan dia menjelaskan ada game pasti. Ya, kita bahas nih apa aja nih struktur teks anekdot. Coba buka bahasa Indonesianya, cari materinya. Sekarang tanggal berapa? 19. Aktor 19 siapa? Heruma tolong bacakan struktur teks anekdot itu apa tadi? Terus? Berisi, terus? Oh ya, jadi ada 5 ya. Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Kita bahas satu-satu. Abstrak. Nah, ini adalah abstrak, bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Nah, jadi bisa dikatakan singkatnya atau intinya kalau abstrak itu adalah gambaran awal dari teks. Ingat ya, nanti kalau misalnya game, abstrak itu apa? Gambaran awal dari suatu teks. Ya, gambaran awal dari suatu teks. Nah, biasanya ada di kalimat pertama. Makanya abstrak itu adalah gambaran awal suatu teks. Biasanya ada di kalimat pertama. Paham? Lanjut dulu nih yang kedua. Orientasi. Kalian pernah melakukan orientasi waktu awal, masa orientasi siswa. Berarti orientasi itu apa? Pengenalan. Ya, jadi di sini bagian menunjukkan awal kejadian atau latar belakang peristiwa. Bisa dikatakan kalau orientasi itu latar belakang atau pengenalan si tokohnya. Ya, jadi nanti ketika itu tanya kalau orientasi itu apa? Latar belakang atau pengenalan tokoh. Dua dulu nih. Dua dulu, ingetin tadi abstrak itu apa tadi? Gambaran awal suatu teks. Kalau orientasi pengenalan tokoh atau latar belakang. Ya, ada yang ditanyakan? Masih belum itu. Connect. Dua dulu nih ya. Dua struktur teks anekdot. Abstrak itu tadi gambaran awal suatu teks. Kalau orientasi latar belakang atau pengenalan tokoh. Kita coba gamesnya. Yuk, fokus. Fokusnya. Langsung hitung mulai dari mana belum tentu. Yang mendapat bilangan genap diganti tepuk tangan. Dimulai dari 1 Tadi kita udah belajar abstrak dan orientasi. Kalau orientasi itu apa sih? Orientasi yang mana tuh orientasi? Dan kalian pernah masa orientasi siswa? Jadi orientasi itu apa itu? 4, 5, 4. Pengenalan tokoh. Oke, kalau absen apa? Apa gambaran awal?
Gambar yang benar? Tepuk tangan dulu. Kita mulai lagi, cari lagi satu orang. Yang mendapat bilangan ganjil diganti tepuk tangan dimulai dari. Pak. Itu. Ya. Itu bukunya. Tadi udah menjelaskan orien, abstrak itu apa? Pos. Yang awal tuh apa tuh? Tiga, dua, satu, bisa nggak? Perlinkan. Kita hapus satu kesempatannya ya. Tiga. Kita mulai lagi dulu menjelaskan. Tadi udah dua, jangan dilupain. Lanjut ketiga nih. Kita lanjut ke struktur yang ketiga, krisis. Ya, krisis itu bagian yang tepuk tangan dimulai dari. Salah, harusnya satu kan Nah, krisis apa? Tadi barusan dengarnya jawab. Tinggal tiga ya. Lanjut dulu deh sebelum itu. Reaksi. Nah, sekarang struktur yang keempat, reaksi. Kalau krisis tadi kan masalahnya, ya kan konfliknya. Kalau reaksi, penyelesaiannya. Jadi jawaban dari krisis. Kalau reaksi itu ya penyelesaiannya. Nah, ini bagian yang akan menulis penyelesaian masalah yang timbul. Jadi sekali lagi kalau krisis itu adalah penyelesaian masalah. Diulangin, udah 4 nih. Abstrak, tadi apa abstrak itu? Orientasi apa? Atau pokok. Terus krisis? Masalah atau konflik reaksi? Ada yang ditanyakan? Belum, tidak. Oke, dimulai. Kira-kira belang angkau pun nanti di depan ya. Yang mendapat bilangan genap diganti tepuk tangan dimulai dari. Tadi aku sudah menjelaskan dua jam nih. Kalau krisis itu apa? Masalah atau konflik. Kalau orientasi apa? Pengenalan siapa? Pengenalan gambar yang pengenalan siapa tadi? Pengenalan siapa? Itu bukan. Pengenalan? Kalau abstrak? Tadi yang awal.
Siji. Lima. Siji. Empat. Siji. Suatu. Dari apa? Dari suatu apa? Teks, oke. Reaksi apa? Reaksi adalah reaksi. Penyelesaian. Oke, tepuk tangan. Satu orang lagi. Jackpotnya Jamal. Satu lagi, satu orang lagi. Jackpot. Di sini dari assalamualaikum. Berarti tuliskan kalimatnya di tabel. Nih, yang abstrak tuliskan kalimatnya. Cari lagi orientasinya, tuliskan lagi kalimatnya sesuai dengan teksnya. Dan jadi ingat, satu orang punya satu tanggung jawab mengerjakan struktur. Jadi semua kerja, tidak hanya satu orang. Ya, silakan nanti ditulis.
Siapa yang angkat? Ini berarti kan ada yang nggak masuk ya? Berarti ada yang dua. Oh, yang bareng-bareng, Bu. Iya, Bu. Si Jo lagi ada sampai bego orang makan. Iya, nanti kan dia. Berarti yang terakhir kamu. Ya udah. Oke, bisa tambah. Itu berangkat sama. Ini misi. Mana turun? Lagi ada mereka. Emang boleh. Yuangnya bagus Ayo 20 menit harus selesai. Siapa yang akan bagian Bal-balan, Bu. Habis ini kalian pelajarannya apa? Bal-balan, Bu. Sejarah siapa? Dwi. Bal-balan, Siapa yang
Nanti semua dikumpulkan. Pertemuan selanjutnya kalian presentasikan hasil kerja kalian. Seperti itu yang di LKPD yang tadi Ibu bagikan. Ya, karena sekarang waktunya sudah habis. Nah, sebelum Ibu tutup, tadi kita ulang lagi. Kalau struktur itu ada berapa? 5, 6. Nah, yang pertama apa? Wahyu, struktur ada berapa? Apa aja? Gerak terus. Oh. Terus keris. Damar, tolong bantu Wahyu. Tadi struktur ada berapa? Wahyu ulangin. Yang lain dengarkan. Apa Wahyu? Jangan kopis. Ingat ya, pertemuan selanjutnya kalian presentasikan, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rizky. Siang, Ibu. Sugani, selamat siang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah. Bu Sugani sehat juga ya. Ya. Bu Rizky begini, alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan observasi, supervisi. Saya sudah melihat observasi Bu Rizky sedang melakukan pembelajaran. Kita juga sebelumnya sudah melakukan percakapan praobservasi. Jadi tujuannya hari ini saya di sini mengajak Bu Rizky itu untuk kembali melakukan perbincangan Bu. Gitu. Jadi perbincangannya tentang apa sih Bu gitu. Jadi kita sedikit melakukan umpan balik terhadap kemarin saya pribadi sudah melakukan observasi dengan Bu Rizky. Bu Rizky juga sudah melakukan pembelajaran gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Rizky nih, dari kemarin ya, Bu Rizky sudah melakukan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu menurut Bu Rizky? Kira-kira. Kalau menurut Rizky ya Bu ya, kalau dari segi kefokusan siswa, mungkin ketika diajak bermain game, selalu ada media yang menarik, itu fokus siswa sudah tertuju ya, alhamdulillah sudah tertuju. Tetapi memang mungkin kelemahannya Rizky belum maksimal dalam pengkondisian kelas. Jadi ketika diskusi kelompok, misalnya diskusi kelompok A, kelompok B dan yang lain itu yang ribut seperti itu. Nah mungkin seperti itu. Oke. Kalau kemarin berarti Bu Rizky itu menggunakan media pembelajaran ini ya, apa namanya? Games yang virtual itu ya. Oke. Itu jujur Bu, saya maksudnya tertarik loh dengan games itu. Artinya memang benar ya, ketika dengan menggunakan games itu anak-anak lebih tertarik gitu. Nah, kalau misalkan nih dalam proses pembelajaran itu yang kemarin menurut saya cukup menarik perhatian ya Bu, itu ketika anak-anak main bola handphone.
gimana Bu? Sampai bisa seperti itu gitu. Karena ya itu Bu, awalnya permasalahan yang saya hadapi ya di kelas gitu, ketika saya mungkin menjelaskan atau saat siswa mengerjakan tugas, ada beberapa siswa yang memang tidak mengerjakan dan dia sibuk di bawah tuh sambil main HP gitu. Itu awalnya kejadian awal mulanya. Akhirnya saya berpikir gimana nih caranya biar anak itu ketika saya menjelaskan anak bisa fokus, dan ketika mengerjakan pun mereka berusaha untuk berpikir kritis tanpa mencari di Google. Itu tadinya. Akhirnya saya mempunyai strategi coba deh HP-nya dikumpulkan. Seperti itu. Jadi setiap pembelajaran saya usahakan HP itu dikumpulkan di depan. Seperti itu. Agar apa ya? Itu agar anak bisa fokus belajarnya. Lalu ketika memang tugas pun misalnya membuat kalimat karena saya bahasa Indonesia gitu, ya mereka benar-benar berpikir sendiri gitu, tanpa melihat dari Google gitu, tanpa copy paste gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, untuk pengumpulan info itu asal muasalnya memang berawal dari Bu Rizky yang menyuruh, ataukah ada semacam penawaran dari Bu Rizky ke anak-anak, gimana nih caranya biar mereka fokus gitu? Nah kalau itu memang saya sendiri yang menyuruh dari Bu Rizky ya. Karena kalau misalnya saya menawarkan, maksudnya anak pasti tidak mau ya, karena itu pun anak harus dipaksa gitu. Maksudnya kadang, ya Bu kok dikumpulin sih, gitu namanya anak masih gitu. Tapi saya, ayo biar belajarnya fokus, biar kita enak belajarnya, dikumpulkan aja. Akhirnya ya dengan rasa terpaksa mungkin awalnya, tapi akhirnya terbiasa gitu. Dan itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya Bu. Oke. Bu Rizky, berkaitan dengan percakapan kemarin yang saat kita praobservasi kelas, ini kan tujuan pembelajarannya sudah disampaikan, ada mengevaluasi gagasan dan pesan gitu, memahami dan menganalisis gagasan, kemudian menganalisis struktur teks, dan kemarin dari hasil pembicaraan kita, area pengembangan yang hendak dicapai itu kan satu dari pengelolaan kelas gitu ya, tadi sedikit banyak sudah kita sampaikan. Yang kedua terkait dengan media yang digunakan gitu. Kemudian yang ketiga dengan kefokusan anak seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang pertama tadi dari pengelolaan kelas sudah disampaikan, Bu Rizky juga mungkin mengalami sedikit ibaratnya gangguan ya, maksudnya ada sedikit hambatan gitu di situ. Untuk pencapaian anak sendiri itu pemahamannya gimana menurut Bu Rizky dari hasil pembelajaran? Kemarin itu kan Rizky menerapkan juga games yang konsentrasi ya Bu ya. Ya, betul. Ketika saya menjelaskan gitu. Setelah itu saya mengadakan game konsentrasi dan bertanya ke siswa. Nah itu sebenarnya tujuannya satu yang melatih konsentrasi mereka pasti dengan game itu. Terus mereka itu fokus tidak ketika saya menjelaskan. Ketika mereka bisa menjawab, berarti mereka sudah fokus seperti itu tujuannya. Tapi menurut Rizky sih alhamdulillah dari kemarin gitu mereka bisa fokus dan bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi itu untuk media pembelajaran pun Bu Rizky sudah menggunakan media yang variatif ya, gitu. Artinya menyesuaikan dengan metode yang Bu Rizky ambil untuk mencapai tadi tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, kemudian di selain itu dari praobservasi kelas, strategi yang Bu Rizky siapkan juga saya lihat sudah terpenuhi ya, maksudnya sudah disesuaikan dengan kondisi kelas gitu. Menurut Bu Rizky ada apa lagi nih yang kira-kira Bu Rizky rasakan saat Bu Rizky melakukan pembelajaran kemarin gitu? Mungkin ya itu dari segi pengelolaan kelas ya, karena maksudnya Rizky belum bisa menjangkau seluruh siswa dengan, nah itu apalagi kemarin kan Rizky ngajar di jurusan TKR yang kebanyakan siswa laki-laki dan mungkin Rizky kalah di suara juga seperti itu. Jadi Rizky masih belum bisa menguasai kelas sepenuhnya apalagi ketika mereka melakukan diskusi gitu. Tapi ketika Rizky menjelaskan ya mereka masih fokus gitu, tapi ketika mengerjakan tugas, nah itu yang Rizky masih kurang dengar. Mungkin saya sedikit memberikan masukan ya Bu ya, artinya sharing aja gitu. Jadi kalau menurut saya nih dari kemarin saya mencoba melihat Bu Rizky di kelas gitu. Satu hal Bu Rizky pembelajaran sudah baik menurut saya. Itu artinya
dari hal-hal yang memang ingin dicapai itu sudah tercapai gitu, dari penggunaan media pun sudah oke, pencapaian tujuan pembelajaran pun terpenuhi gitu, seperti itu. Mungkin memang yang masih menjadi sedikit hal yang mungkin bisa diperbaiki memang dalam pengelolaan kelas gitu. Satu hal ya Bu, mungkin memang dari Bu Rizky suaranya pun memang agak kecil ya, jadi ketika di awal kalau menurut saya Bu Rizky mungkin bisa sedikit memberikan apa ya, suara yang lantang dan apa ya, ibaratnya tuh ceria gitu ke anak-anak tuh gitu. Jadi kan anak-anak ketika melihat gurunya bahagia kan kayaknya oke ya gitu, saya menurut saya gitu. Terus yang kedua tadi benar seperti yang Bu Rizky itu ya, suaranya kan mungkin masih gitu ya gitu. Jadi mungkin dari sisi pengelolaan masih ada kekurangan daripada ada kekurangan, mohon maaf. Kemudian untuk pencapaian materi, betul saya lihat juga dari awal sampai akhir anak-anak sudah memahami ya seperti itu. Oke, mungkin itu sih Bu yang sedikit apa ya, umpan dari saya gitu, umpan balik. Nah, terkait dengan kenapa sih kita harus melakukan supervisi ini gitu Bu. Jadi harapannya nih, ketika dulu orang menganggap bahwa supervisi itu sesuatu yang mendebarkan gitu, tapi terkadang tidak memberikan efek baik setelahnya gitu ya. Nah, harapannya sih saya bisa mendapatkan ilmu dari Bu Rizky gitu, ada pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan, dan Bu Rizky ataupun saya pribadi juga bisa melakukan perbaikan untuk pembelajaran ke depan seperti itu. Mungkin kita sedikit fokus ya Bu ya, satu hal tadi menurut Bu Rizky juga kan salah satu kekurangan atau hal yang masih harus dilakukan itu pengelolaan kelas ya menurut Bu Rizky ya, pengelolaan kelas. Apa ya, kalau menurut Bu Rizky nih, kelas yang baik, kelas yang mungkin ideal mungkin ya gitu, menurut Bu Rizky itu kelas yang seperti apa gitu? Kalau menurut Rizky itu ya kelas yang baik dan ideal itu apa ya, kelas yang bisa fokus ketika gurunya menjelaskan, lalu tujuan belajar juga tercapai dengan artian bagaimana kita menilai tujuan itu tercapai atau tidak, mungkin dengan hasil kerjanya, hasil menilai tujuan itu tercapai atau tidak, mungkin dengan hasil kerjanya, hasil kerja serta didiknya seperti itu, bagaimana nilainya seperti itu. Lalu ketika diskusi juga aktif dalam artian ya aktif dalam pembelajaran ya, bukan maksudnya aktif yang ramai. Iya betul, artinya masuk ke proses pembelajaran nyambung ya gitu, nggak asal rame ngobrol gitu kan mungkin ya. Dan terus diharapkan juga bisa apa ya, aktif bertanya mungkin, jadi tidak satu arah pembelajarannya hanya guru saja yang menjelaskan gitu, tapi ya siswa juga bisa aktif bertanya seperti itu sih. Kalau menurut Bu Rizky gimana? Misalkan kita ambil posisi ideal itu nilai 100 mungkin lah ya. Menurut Bu Rizky, kelas yang kemarin itu sudah di angka berapa kira-kira penilaian Bu Rizky gitu? Kalau dari ideal dari segi itu ya, maksudnya dari pengelolaan kelasnya ya, kita coba fokus di situ dulu ya. Mungkin untuk lihat dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup sih kurang lebih 80%. 80% ya. Kalau menurut Bu Rizky, kira-kira ya itu tuh udah cukup belum sih gitu, atau masih harus diperbaiki lagi deh Bu gitu? Kalau menurut sih sebenarnya ya bisa dikatakan ya namanya maksimalnya 100% ya Bu ya, gitu ya. Nah ya itu sebenarnya hanya kurang, ya bukan hanya sih, Rizky merasa kurang di saat diskusi seperti itu. Andai diskusi itu berjalan dengan baik, maksudnya anaknya aktif dalam pembelajarannya, nah mungkin maksudnya bisa lebih baik. Harapannya seperti itu. Harapannya ya, menurut Bu Rizky nih ya, kira-kira untuk mencapai harapan Bu Rizky ya, yang tadi anak-anak itu bisa lebih maksimal gitu, mungkin dengan penilaian kita juga bisa mencapai nilai 100, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin itu dari segi gurunya ya tetap bagaimana cara guru itu mengelola kelasnya, itu harus bisa belajar dengan baik lagi gurunya. Lalu mungkin kita harus membiasakan siswa-siswa kita itu ketika pembelajaran, maksudnya untuk aktif bertanya, jadi tidak hanya mengobrol, dan terus mungkin ketika diskusi setiap siswa itu diberi tanggung jawab, satu orang satu tanggung jawab seperti itu. Jadi walaupun itu
kerja kelompok, tapi tetap ada kerja individunya. Jadi setidaknya semua fokus mengerjakan gitu. Karena kalau misalnya tidak diberi tanggung jawab seperti itu, yang mengerjakan hanya satu, yang lain ngobrol ya. Gitu. Karena rata-rata masih seperti itu kan. ya. Nah, itu Kalau ya. saya bilang kan ngandelin gitu loh, itu ya ngandelin. Jadi seperti itu. Jadi kayaknya mesti mesti harus diberi tanggung jawab satu anak satu. Kalau langkah nyata misalkan yang coba ini Rizky lakukan nih untuk mencapai perbaikan ya gitu. Tadi kan ini kira-kira yang real gitu, kira-kira mau Rizky lakukan kira-kira apa? Nah, itu sama yang kayak Rizky sampaikan tadi, mungkin untuk kedepannya Rizky akan mencoba untuk memberikan tugas itu walaupun kelompok, tapi tetap ada tugas pribadi. Dan untuk LKPD-nya mungkin tidak hanya satu kelompok satu, seperti itu. Jadi Satu anak satu walaupun itu memang kerja kelompok gitu Iya, ya. Maksudnya dengan harapan yaitu mereka sadar mereka punya tanggung jawab sendiri, jadi mereka bisa fokus mengerjakan walaupun memang akhirnya tetap berkelompok gitu. Dan misalnya nantinya dipresentasikan tetap presentasikannya berkelompok, tapi setidaknya mereka sadar untuk tanggung jawab sendiri. Itu sih. Jadi mungkin itu ibarat kata rencana tindak lanjut yang akan Rizky lakukan ya gitu. Oke. Kalau misalkan dari tingkat kefokusan anak sih gimana? Udah cukup ya dengan strategi yang Rizky lakukan kemarin gitu? Kalau Rizky sendiri menurut Rizky itu sudah cukup dengan anak bisa memahami lalu menjawab pertanyaan yang Rizky tanyakan. Rizky itu sudah cukup. Oke. Ya bagus tadi. Jadi kalau saya amati rencana Bu Rizky berarti Bu Rizky itu akan melakukan perbaikannya dengan memberikan LKPD atau tanggung jawab itu satu-satu ya ke anak gitu ya. Oke, nah itu kira-kira nih kalau misalkan seperti itu kapan waktu yang apa ya? Jadi kapan sih Bu Rizky itu mau melakukan tindakan tersebut gitu? Mulai dari kapan kira-kira akan melakukan perbaikan itu? Mulai dari ya ketika Rizky ada ada tugas yang memang harus diselesaikan, berarti Rizky harus sudah mulai menyiapkan itu. Berarti mungkin untuk pembelajaran berikutnya ya, karena kalau di kelas 10 itu berapa JP dalam satu minggu? Untuk bahasa Indonesia itu 4 JP Bu. Oh, di kelas 10? Jadi 2 kali pertemuan dalam satu minggu. Kan kemarin kita hari Kamis ya, berarti ada lagi hari Selasa. Oh, hari Selasa. Berarti hari Selasa nih nanti Rizky bisa udah mulai perbaikan mungkin ya. Seperti itu. Bu, menurut Bu Rizky nih ketika nanti ada perbaikan itu apa ya, tolak ukur apa yang Bu Rizky bisa apa ibaratnya ini saya udah mencapai nih perbaikannya gitu. Jadi tolak ukur apa yang Bu Rizky tetapkan gitu untuk bisa menyebut saya udah sukses belajar gitu misalkan. Dari 80% naik. Iya gitu. Itu tolak ukurnya apa gitu? Itu mungkin kefokusan siswa ketika diskusi, karena memang tadi kan titik masalahnya menurut saya di situ ya Bu ya, karena anak ketika diskusi masih rame sendiri nih gitu, saya merasa seperti itu. Nah ketika anak, harapan saya nantinya ketika saya sudah melakukan apa yang saya rencanakan tadi gitu, lalu anak bisa fokus, mungkin ketika pun rame mereka bertanya tentang tugas tersebut gitu. Nah itu saya bisa katakan mungkin saya Sukses ya, oke. Berarti itu kan ibarat kata dari hasil pengamatan Bu Rizky ya. Mungkin kalau secara nilai gitu, saya apakah ada tolak ukur lagi atau apa ya? Menurut Bu Rizky, saya sukses di Bu Azah gitu. Apakah dari nilai yang didapat lebih baik atau bagaimana? Kalau nilai sudah pasti ya Bu, maksudnya kita juga kan ada KKM Bahasa Indonesia itu kan 75 nih. Oke. Nah ketika siswa 75% itu di atas 75, berarti itu bisa dikatakan ya kita sudah sukses. Ini membuka wawasan saya juga loh Bu Rizky, saya membuka mungkin selama ini saya juga apa ya, pembelajaran itu masih yang cenderung yang kadang anak-anak dengan tindakan anak-anak itu yang demotivasi ya, jadi menurunkan motivasi gitu. Ternyata oh iya ya, bagaimanapun juga balik lagi ke kita ya sebagai guru gitu, bagaimana kita bisa membenahi diri dan mengajak anak-anak mungkin ya. Oke, berarti tadi sudah kita bahas rencana Rizky seperti apa, waktunya kapan, kita sampai ke
tolak ukur nih sampai Bu Rizky bilang Bu Rizky sukses gitu ya. Mudah-mudahan sih itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu Rizky ya. Nanti mungkin saya pengen dapat cerita nih terkait dengan peningkatan ya Bu Rizky udah melakukan perbaikan, mudah-mudahan sih tetap ada hasil baik seperti itu Bu Rizky ya. Saya juga mau bimbingannya Ibu. Sama, Bu Rizky lebih bagus kemarin loh. Ya, jadi memang saya juga banyak belajar bahwa memang bagaimanapun juga karena anak-anak juga sekarang hidup di area era digital ya. Jadi ketika kita menggunakan digital memang sangat antusias gitu, dibandingkan kita terlalu monoton dengan ceramah gitu kan. Sedangkan mungkin beberapa ada yang masih terlalu nyaman dengan ceramah seperti itu. Mungkin itu, jadi alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik. Ini harapannya kita bisa terus sharing ya Bu ya. Jadi ada apa-apa kita juga bisa sharing ya untuk perbaikan diri kita sendiri ya. Mungkin itu dulu ya Bu Rizky yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nanti saya bisa dapat cerita lanjut tentang penerapannya. Iya siap. Ya. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.